I wake up early in the morning. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rika Devianita. Saya student planner Ananta Widya Business School. Jadi saya di sini bisnis spray. Nama brand saya adalah Kana Spray. Jadi Kana Spray ini merupakan suatu bisnis online yang merupakan salah satu penyedia spray di Bali. Di mana saya memasarkan produk saya itu berdasarkan peluang yang saya dapatkan dari lingkungan sekitar saya. Khususnya banyak masyarakat yang ingin membeli produk spray dengan merek lokal dan harga yang terjangkau, tetapi produk yang berkualitas. Target market saya di sini adalah semua kalangan untuk para ibu-ibu. Nah, bisnis online ini saya mulai pada tahun 2019 akhir, di mana pada awalnya saya hanya memasarkan spray saja, karena untuk memperkenalkan bahwa saya ini adalah penjual spray untuk kalangan-kalangan sesuai dengan target market saya. Pada saat itu, seiring dengan berjalannya waktu, banyak permintaan dari customer saya. Kemudian, saya menambah item di bisnis saya seperti ada selimut, kemudian bed cover, dan ada sarung bantal juga. Nah, untuk jaringan bisnis, sistem saya di sini adalah saya merekrut reseller di seluruh Bali khususnya, di mana reseller itu pada akhir periode atau akhir bulan saya akan memberikan reward jika mereka telah memenuhi target pasarnya. Nah, untuk bisnis saya sekarang sudah merambah di seluruh Bali, di 9 kabupaten, dan untuk di luar Bali kami pernah mengirimkan spray ke Lombok, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang terakhir kemarin itu ada di Banyuwangi, di Jawa Timur juga. Nah, setelah saya belajar di AWBS, pendekatan skill yang saya bisa terapkan langsung itu yang pertama dari segi marketing arsitek sendiri. Nah, berbicara soal strategi, di sini saya mampu membagi segmentasi pasar saya di mana, kemudian target market saya siapa, apa yang akan saya tawarkan kepada calon customer. Kemudian dari taktiknya itu saya bisa membuat suatu perbedaan bisnis saya dengan kompetitor lain. Kemudian yang kedua itu dari digital marketing. Nah, karena bisnis saya ini merupakan bisnis online, jadi peran digital marketing itu sangat penting. Karena di sini saya bisa mencangkup atau menjangkau banyak customer hanya diam di satu tempat saja. Selain itu, dari digital marketing sendiri, saya bisa memanage katalog bisnis saya, di mana saya bisa membuat konten yang bermanfaat untuk para customer. Karena sosial media itu bukan tempat untuk berjualan, jadi kita harus memberikan nilai lebih kepada calon customer supaya tidak hanya produk jualan atau postingan jualan saja yang kita posting di media sosial. Harus ada sesuatu yang bermanfaat sehingga mereka bisa menerima bahwa sebagai penjual iya, dan sebagai sesuatu yang bisa memberikan mereka manfaat gitu. Pelajaran self-development yang saya pelajari di AWBS itu sangat berguna banget di bisnis saya sendiri, di mana saya mempelajari soal emotional intelligence di bisnis saya. Saya pernah mendapat salah satu customer
yang komplain dan mereka itu kayak cancel barang di saya. Nah, di sana saya berpikir kalau saya ikutan marah kepada customer itu akan citra brand saya itu akan jelek. Nah, maka dari itu, karena saya telah mempelajari self emotional intelligence ini di AWBS, jadi saya mampu mengontrol emosi saya kepada calon customer atau customer yang komplain terhadap produk saya. Nah, untuk copywriting itu sangat bermanfaat banget ketika saya memasarkan produk kepada calon customer, terutama di sosial media. Kenapa? Karena dari copywriting itu, hanya dengan kata-kata saja, kita bisa memicu emosi calon customer yang awalnya mereka nggak mau beli, karena mereka terpicu dengan emosi dari kata-kata yang kita posting tersebut, pada akhirnya mereka jadi membeli. 아무렇지 않아 보이는 네 말에 난 잔치네 연락해 주실 때 Materi-materi yang saya dapatkan di AWBS itu penting banget karena bisa saya terapkan langsung di bisnis saya. Karena dari bisnis itu sendiri kita harus bisa membuat strategi sehingga produk kita tuh bisa teroptimisasi ke target market itu sendiri. Kemudian dari penjualnya gimana, cara jualnya gimana, karena itu memerlukan skill. Kita tidak bisa langsung memasarkan tanpa kita mengetahui produk kita itu gimana, kualitasnya apa. Jadi kita harus menguasai produk kita dulu, baru kita bisa menjualkan kepada customer. Nah, dalam 1 bulan kira-kira omset saya itu bisa mencapai 3 juta. Untuk kalian anak-anak muda yang nonton video ini, mungkin kalian masih bingung mau ngapain, pengen bisnis tapi nggak tahu mulai dari mana. Atau kalian anak-anak muda SMA SMK yang mau tamat tapi masih berharap pariwisata akan buka. Yuk teman-teman, sambil nonton video ini, coba deh kalian open mind. Stop berharap pada hal-hal yang tidak pasti. Kita tidak bisa berharap pada pariwisata di masa sekarang. Di masa pandemi ini kita nggak tahu seberapa lama sih pandemi ini akan merajalela di negara kita. Seberapa lama sih pandemi ini akan berpengaruh pada pariwisata kita? Apakah selama itu kalian akan menunggu atau kamu mau mencari peluang baru? Sebenarnya banyak peluang yang bisa kamu manfaatkan, yang bisa kamu ambil di lingkungan sekitarmu. Dengan syarat kamu mau open mind dan berusaha mencari peluang itu. Untuk anak-anak muda yang nonton video ini, jangan habiskan waktumu untuk nongkrong dan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana lingkunganmu sekarang akan mempengaruhi menjadi apa kamu di masa depan. Ingat, sukses itu adalah pilihanmu sendiri, bukan takdir, bukan nasib, ataupun berpengaruh tentang derajat sosialmu. Tidak ada kata terlambat untuk kamu yang mau berusaha. Jangan takut jika kamu terlambat berjalan, tapi takutlah jika kamu diam di tempat. Yeah, baby, Dengan AWBS, pasti bisa. 올랐다오 질투 말고 우릴 보는 시선을 더 즐겼다 술은 내게 따라버려 cause you got the phone right I've been on your vibe